Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa zurriyatihi ajma'in. Alhamdulillah dianugerahi kekuatan, kemampuan dan kesempatan kepada kita oleh Allah di awal hari ini untuk memulai hari ini dengan satu pilihan terbaik di antara berbagai pilihan yang ada, yaitu menunaikan salat fardu subuh secara berjamaah di awal waktu dan di masjid. Sungguh tak ada pilihan lain yang lebih baik daripada pilihan yang telah kita buat ini. Semoga menyemangati dan menginspirasi kita, memotivasi kita untuk membuat pilihan-pilihan terbaik di sepanjang hari ini dan di hari-hari berikutnya dalam kehidupan kita. Dan semoga ini juga menginspirasi seluruh anggota keluarga kita, putra-putri, anak cucu dan keturunan kita, sahabat dan kerabat kita, orang-orang yang kita kenal dan yang mengenal kita, orang-orang yang jauh dan dekat dengan kita, untuk membuat pilihan-pilihan terbaik di dalam hidup mereka. Dan di antara pilihan terbaik adalah memulai setiap hari dengan aktivitas terbaik seperti ini. Bapak Ibu hadirin hadirat yang berbahagia, para pendengar Baitur Rahman, RRI, Serambi dan berbagai siaran lainnya yang saya hormati, seandainya ada di antara kita yang kurang sehat, semoga Allah berikan anugerah kesehatan dan kesembuhan kepadanya. Jika ada yang sedang menghadapi masalah, semoga Allah berikan jalan keluar dan solusinya. Andai ada yang sedang ditimpa musibah, semoga Allah anugerahi kesabaran dan ketabahan kepadanya. Bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat yang berbahagia, dalam kurun waktu beberapa tahun atau katakanlah lebih kurang setahun terakhir ini, kita dicekcoki, direcoki, diributi oleh berbagai diskusi yang tak pernah berujung, yang di dalamnya sangat kita sayangkan disisipi dan disusupi oleh kecurigaan, oleh kekhawatiran terhadap umat Islam, dan disuarakan dengan narasi yang sangat variatif, seakan-akan Islam itu pembawa kegelisahan di negeri ini. Islam itu intoleran katanya. Yang ngomong itu nggak sekolah, itulah persoalannya. Islam itu pembawa perpecahan, Islam itu mengganggu stabilitas nasional, Islam itu merusak NKRI, Islam itu berbahaya di negeri ini, macam-macam. Karena itu oleh dia bahwa yang mendirikan NKRI ini juga orang Islam dulu. Makanya sekali lagi, yang ngomong ini yang pertama nggak sekolah. Walaupun jadi menteri, walaupun jadi presiden, walaupun jadi apa, yang penting nggak sekolah dulu. Atau ada sekolah, tapi lalai bak kantin. Inilah yang mengganggu pikiran kita, nalar kita, bahkan perasaan kita, terutama melalui media sosial. Begitu kita mulai bermedia sosial, itu dulu yang kita konsumsi. Dibilangnya tempe lah nama akunnya, disebutlah Abu Duda, Abu macam-macam lah disebutkan. Yang kedua masalahnya, selain nggak sekolah, dia orang Islam. Dak mungkin orang Islam kabeh. Udah terpisah kepala dengan badan, dan memang nggak berani selain umat Islam mengatakan ini untuk Islam, nggak berani. Hanya umat Islam dungu, oknum-oknum umat Islam bodoh itulah yang berani menghujat agamanya sendiri. Karena kebodohannya dan karena ya itu tadi nggak sekolah dulu kan. Apa ibu berbahagia? Saya nggak mau berpanjang-panjang dengan persoalan ini, hanya akan membuat hati kita berdarah-darah kan.
hanya akan membuat kita tarik parang puntung terkrek-krek tapon untuk alit urang. Bukan, sama sekali bukan untuk itu tujuan kita. Kita penting bagi kita untuk menjaga i'tikad. Ketika sedikit saja dari ajaran Islam dihujat, lalu kita memberikan pembenaran terhadap hujatan itu, atau sekurang-kurangnya kita nggak mau peduli atas hujatan-hujatan tersebut, maka sekeping demi sekeping iman kita itu runtuh, luruh, berserakan, rontok. Ini yang menjadi persoalan. Makin sering orang menghujat ajaran Islam dan umat Islam, orang-orang saleh, makin rusak keimanan yang dimiliki oleh orang itu. Itu persoalannya. Yang orang ngomong begini begitu, alai dan ustaz ni sengap mantang ambek le tapu komen dan jika bertemu jabatan tu, bukan jabatan yang kita cari. Idan sengap mantang naman tiga gah nak pakai masker hamundrok, bukan masker yang kita cari kan? Ada masalah. Kalau enggak pakai memang harus ditangkap, ya tangkap aja semua. Tapi bek tidur orang dong, pakai ini lagi kan? Nah, kagak salon di depan apa. Untung orang itu enggak nengok, yang dengar radio anak yang gedanya. Bapak Ibu yang berbahagia, sekali lagi saya enggak mau berpanjang-panjang lagi di sini. Ini yang penting adalah mari kita rujuk ke sejarah. Orang Aus dan Khazraj dulu sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah itu bertikai sepanjang tahun. Sengam siat krek-krok le berlanjut. Sengap le siat krek-krok lagi. Krek-krok maksudnya konflik lagi. Hanya sebentar damai dan harmoni biasanya di musim paceklik, di musim ternak mati, di musim kurma gagal panen, di musim perdagangan internasional atau ekspansi dagang internasional jarang singgah di kota Madinah, nah itu udah mulai damai lagi. Sering begitu orang. Orang kalau nggak punya apa-apa, menjadi tentram, menjadi bersatu, menjadi bersaudara. Begitu udah mulai kurma berbuah, kurma dipanen, penghasilan sudah mulai banyak, krek-krok lagi. Kita tengok Cina kan. Bang kala peng kala karu katanya. Wateh hana peng sengap mengkap mendung. Je berbagi dengan tetangga, dengan saudara, dengan siapapun bisa kita berbagi. Tapi bang kala peng kamu mulai. Bukan yang banyak duitnya saja yang memicu persoalan. Yang enggak punya duit juga iri, cemburu kepada punya duit. Yang cik korupsi sang. Udah mulai panjang lagi ceritanya. Jadi kembali Aus dan Khazraj, sepanjang hampir 100 tahun itu bertikai terus menerus sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah. Ini catatannya. Usut punya usut, telusuri punya telusuri. Ketika kita melacak sumber-sumber sejarah yang sangat akurat tentang anatomi, tentang tipologi, tentang demografi Madinah, ada sekitar 6 hingga 7% warga Madinah waktu itu adalah orang-orang Yahudi. Pubu Yahudinya nijak kenan. Rupanya orang-orang Yahudi ini mendengar narasi dari para guru mereka, para rahib mereka, pemimpin-pemimpin mereka, bahwa nanti di akhir zaman akan muncul pemimpin akhir zaman berkarir, berkarya di kota yang paling banyak tumbuh pohon kurma di Jazirah Arab, Jazirah Arabia. Berulang-ulang ini dinarasikan, mereka baca dari kitab-kitab suci. Tak hanya orang Yahudi sebenarnya, orang-orang Nasrani juga mendengarkan dan menyimak narasi ini. Ubaid bin Salam setelah masuk Islam menceritakan ini, sangat panjang dalam riwayatnya. Salman Al-Farisi, salah seorang sahabat Rasulullah, juga menceritakan hal ini. Ia ikuti pengajian pendeta pastor Nasrani, ia simak penjelasan ini. Itulah yang membuat Salman dengan berbekal satu pasang pakaian lengkap dengan bekal seadanya meninggalkan negeri Persia menuju ke Madinah dengan, ini pengakuan Salman sendiri, dengan dengan harapan-harapan, dengan cita-cita, mungkin siapa tahu kalaupun enggak menjadi pemimpin akhir zaman, dekatlah dengan pemimpin akhir zaman. Salman bagus intikadnya. Betul Salman enggak menjadi pemimpin akhir zaman, tapi dekat dengan pemimpin akhir zaman. Itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak yang terobsesi seperti itu.
Orang-orang dari Isfahan, orang-orang Yahudi Isfahan, dari Yerusalem, dari Suria, Damaskus, dari Iskandaria, Mesir, dari Kairo sendiri itu berduyun-duyun datang. Terjadi migrasi secara besar-besaran menuju ke Madinah. Sekali lagi obsesi mereka untuk menjadi pemimpin akhir zaman. Atau sekurang-kurangnya berdekat-dekat dengan pemimpin akhir zaman. Atau nanti punya anak dan cucu keturunan sebagai pemimpin akhir zaman. Kata du inam lanang gronyan. Dak ham tu me careng, tu me urun careng kan? Macam mahasiswa dikirim dari kampung. Oh menjak Darussalam. Anak deragam pun inang, anak lo inang. Bujut ke profesor, dak hanjip tu me profesor tu kan gitu kan. Nah yang tu me, nacinya anak gitu. Intinya begitulah kira-kira. Yahudi, Bapak Ibu yang bahagia, itu kan sudah sering kita dengar. Sudah sering kita simak, sudah sering kita baca. Bagaimana perilakunya itu? Perilakunya itulah mengganggu, mengusik, menumbuhkan pertikaian, menumbuhkan kebencian antara satu sama lain. Termasuklah antara dua suku terbesar. Dua kalangan terbesar dari warga Madinah, yaitu Aus dan Khazraj. Terus menerus berperang. Dalam keadaan itu jenuh juga muncul generasi selanjutnya ingin mengakhiri pertikaian-pertikaian ini. Kita ingat nama-nama beberapa di antaranya yang ditulis di dalam tarikh Tabari, seperti Suwaid bin Samit, seperti Iyas bin Mu'ad, seperti As'ad bin Zurarah. Nah, ini nama yang terakhir ini sangat unik, masih bujang, masih usia sekitar 14 tahun. Suwaid termotivasi karena mendengar bahwa di Mekah ada seorang penyair hebat, maka Suwaid ingin menguji keilmuannya. Saya pernah sampaikan di sini. Ingin menguji kepiawaiannya dalam bersyair. Ternyata bertemu dengan Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca surah Taha. Suwaid menyimak, lalu ia terpesona, langsung terduduk, ruku, sujud dan memeluk agama Islam. Awalnya tadi apa? Awalnya tadi jenuh dengan perang saudara di negerinya. Ia punya ilmu, ingin coba adu keilmuan dengan penyair yang dia sebut penyair Mekah. Yang ia temui ternyata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atas hidayah Allah, ia memeluk agama Islam. Pulang nanti ke Madinah, ia ceritakan kepada orang-orang. Iyas itu juniornya Suwaid. Kata Iyas, jangan-jangan guru saya sudah pikun. Hebat memang Suwaid. Tetapi kepiawaian anak muda belum tentu. Iyas berangkat lagi ke Mekah. Sekali lagi, jenuh dengan peperangan dan rasa ingin tahu yang besar kepada Rasulullah. Sesampai di Mekah ketemu dengan Rasulullah. 2-3 ayat Al-Quran yang dibaca oleh Rasulullah di dalam salat yang sempat ia simak juga membuatnya lemah lunglai. Gerangan apa yang dibaca ini? Iyas pun memeluk Islam secara diam-diam, lalu pulang lagi ke Madinah. Melihat banyak orang-orang pergi ke Mekah lalu pulang telah berganti agama, Abdullah bin Ubay bin Salul juga pergi ke Mekah. Tetapi sejak dari awal sudah membuat SOP sendiri, sudah membuat kriteria sendiri. Yang enggak mau saya temui cuma satu di sana, yaitu Muhammad. Selebihnya siapapun, hantu belau pun saya temui. Begitulah kira-kira. Pergilah Abdullah, ia jalin hubungan dengan Abu Jahal. Ia bertemu dengan Utbah. Ia bertemu dengan Abu Sufyan. Ia bertemu dengan Abu Lahab. Ia bertemu dengan pembesar-pembesar Quraisy lainnya yang ternyata memang berseberangan dengan Rasulullah. Abdullah punya teman. Ia pulang ke Madinah, ia berkoar-koar, ia berkampanye di Madinah bahwa dia punya sekutu, bahwa dia punya relasi, bahwa dia punya kroni, punya teman yang sangat banyak, punya jejaring yang sangat luas di Mekah.
dan kita mendapatkan dukungan internasional untuk mendirikan negara Madinah untuk mengakhiri peperangan ini. Dalam tempo lebih kurang 2 tahun, difasilitasi, dibiayai oleh Abu Jahal yang juga orang kaya, dan Abdullah sendiri juga termasuk salah seorang yang kaya di Madinah. Nyobah haji no tek spanduk beranggapat je. Pu ju plang le, puduh juga gambar foto le. Gok pegak maulid selamat maulid Nabi, gok yang ke kedro misalnya. Selamat datang tas siapa, gok yang geduk kedro nah. Penting tek foto le. Itu kan kampanye secara besar-besaran, lalu menarik perhatian warga Madinah, lalu muncul dalam obrolan, dalam perbincangan, suatu hari nanti memang Abdullah yang cocok kita pilih ya, untuk menjadi kepala negara Madinah. Jejaringnya luas. Sebentar-sebentar selfie kalau bahasa sekarang. Merempak dengan presiden selfie siat, merempak dengan nyo selfie siat, merempak dengan selfie siat. Tap fotonya. Oh, luas tak pergaulannya. Cocok kita pilih. Kan itu muncul kesimpulan kita. Kembali lagi kepada Abdullah. Yang menarik tadi, tokoh ketiga yang saya sebutkan tadi adalah As'ad bin Zurarah. Bertemu dengan Mas'ab, bertemu dengan Rasulullah, bertemu dengan Abu Bakar, bertemu dengan Utsman, bertemu dengan banyak sekali orang. Lalu nanti As'ad inilah yang menjadi satu di antara penggagas Bai'ah Aqabah. Sebenarnya penggagasnya Rasulullah, tetapi As'ad yang mempengaruhi orang-orang Yasrib, orang-orang Madinah untuk berbaiat kepada Rasulullah di Bai'ah Aqabah 1 dan Bai'ah Aqabah 2. Dan segera setelah Bai'ah Aqabah 2, Rasulullah pun berhijrah ke Madinah. Begitu sampai di Madinah, langsung dideklarasikan oleh As'ad dan kawan-kawan bahwa yang menjadi pemimpin negara Madinah mulai hari ini dan seterusnya tanpa batas adalah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abdullah kan dah tak habis peng mono. Abdullah jadi mikung. Kena hanapa kedeh hanapa. Memang kena hana to dengar pegah haba kedeh hana to dengar le. Mulailah dia kehilangan pengaruh. Tetapi segera saja orang-orang Madinah memeluk agama Islam. Ramai-ramai memeluk agama Islam. Abdullah makin enggak ada kawan. Ia pun memeluk agama Islam. Ya. Setelah ia memeluk agama Islam, apa kerjanya? Mempengaruhi orang untuk mengurangi dukungannya, loyalitasnya secara total kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mulailah dia cari-cari celah. Satu di antaranya yang sangat terkenal diulang-ulang ditulis dalam sejarah, termasuk di dalam Ar-Rahiqul Maktum. Safiur Rahman Al-Barakfuri. Apa itu? Menjelang perang Tabuk, Abdullah mengongkosi sejumlah orang, membayar kalau kita jak pakai haji kopi orang lain, duduk sebentar dengan orang lain, ngajak minum, ngajak makan. Lalu apa yang diobrolin waktu itu? Kita kan sudah kaya. Negara Madinah kan hebat, kuat. Kurma hampir bisa kita panen. Ngapain perang jauh-jauh ke sana ke Tabuk? Itu kan negeri orang. Kayaknya kita ini udah mulai kehilangan orientasi. Mari kita kembali ke Khittah. Dia pula yang ceramahi orang. Kayaknya ini udah mulai disorientasi kita ini. Ngapain berebut Tabuk lagi sana? Itu kan negeri orang. Kamu mulai terpengaruh, banyak sekali yang terpengaruh, Bapak Ibu. Banyak sekali orang nggak jadi ikut perang dengan alasannya itu tadi. Hai lu pegawai adanya demi drone. Udah mulai lagi. Saya ngomong sama kamu ini kan demi kamu, bukan saya apalah saya ini kan orang biasa. Karena puhe drone yang jak perang gede. Kalau kita memang betul-betul berjihad di jalan Allah, di negeri sendirilah. Berjihad itu ngapain ke sana jauh-jauh? Kita di negeri ini 1001 persoalan belum tuntas. Ini yang perlu kita tuntaskan. Kagak terpengaruh. Wa minan nasi may yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya wa yushhidullaha ala ma fi qalbihi wa huwa aladul khisam. Ada orang yang bisa membuat Anda terpesona, terpana ketika dia ngomong, padahal dalam hatinya dia simpan rencana-rencana busuk, rencana-rencana buruk. Maka jangan mudah terpana dan terpesona dengan seseorang yang kita belum tahu bagaimana i'tikadnya.
Dia kembali, dia bertemu dengan orang-orang kafir. Bahkan dia pergi ke Mekah, bertemu, menjalin hubungan secara diam-diam dengan Abu Jahal, dengan Abu Sufyan. Wa idza laqul ladina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Tatkala berjumpa dengan Rasulullah dan para sahabat, apa dia bilang? Saya kan orang Islam. Kok saya enggak dilibatkan dalam keputusan-keputusan ini? Kenapa saya enggak diajak musyawarah tentang ini? Saya kan orang Islam. Nah, ketika ketemu dengan orang Islam, ketika berjumpa dengan para hantu belau, dia juga ngomong bahasa hantu lagi. Kata Rasulullah, inna syarrad dawab zul wajhin allazi ya'ti haula'i biwajhin wa ya'ti haula'i biwajhin. Seburuk-buruk makhluk adalah yang punya dua wajah, yang ada dua muka. Ketika bertemu dengan orang ini, dia pasang muka ini. Ketika ketemu dengan orang lain, dia pasang muka lain lagi. Itulah munafik namanya. Dua muka, berdua muka. Tetapi menariknya adalah tak ada satu hadis pun yang menyebutkan Abdullah itu seorang munafik. Para sahabat juga tak pernah dibincangkan dalam sejarah menyebutkan Abdullah itu orang munafik. Maka Bapak Ibu berbahagia, ketika bertemu dengan orang Islam yang berdua muka seperti ini, jangan sebut orang munafik, karena bukan hak kita untuk menyebutnya. Bube dua jab, jerkap dua muka, kenorap kederap, ban dua pat menalaba. Nah, itu dah. Jangan bilang-bilang orang munafik, udah diam aja. Tetapi Allah dan Rasulnya mengajarkan kita. Allah mewahyukan sejumlah ayat Al-Quran, menceritakan karakter mereka, dan karakter itu nggak akan pernah terbuang, nggak akan pernah expire, nggak akan pernah kedaluarsa. Ciri-cirinya itu nggak akan pernah kedaluarsa. Dari masa dahulu hingga kini, ada orang yang di masa kini bube dua jab juga. Ada orang di masa kini mempesona dan membuat kita terpana juga, mengaku juga sebagai orang Islam, tetapi Allah ungkapkan siapa gerangan mereka. Wa idza tawalla sa'a fil ardi liyufsida fiha wa yuhlikal harsa wan nasal. Ketika diberikan peran untuk menjadi penguasa, maka apa yang dia lakukan? Yang dia lakukan adalah kerusakan demi kerusakan. Satu demi satu kerusakan pasti dia ciptakan. Mulai dari kerusakan lingkungan, kerusakan berpikir, kerusakan di ekonomi, kerusakan di segala sisi dia buat. Itu janji Allah, ibrah dan pelajaran dari Allah untuk kita yang hidup di akhir zaman ini. Maka kembali kepada yang pertama tadi, bahwa mereka juga orang Islam. Makanya berani mencela agama Islam, berani mencela para ulama dan orang-orang saleh, berani mencerca karena dia orang Islam. Tak mengkenuri Islam kalau dekoraku, tapi karena dia orang Islam, maka dia hidup dengan begitu nyaman. Bahkan dia mendapatkan keuntungan di mana-mana. Jak kena mungkin dipersejuk dia oleh konco-konconya yang sama-sama berpikiran hantu belau tadi, yang sama-sama juga ikut mencela ulama, yang sama-sama juga mengatakan Islam intoleran, yang sama-sama juga mengatakan rakyat Sumatera Barat itu rakyat yang tidak toleran karena menyuruh anak-anak sekolah memakai busana muslimah. Yang begitu-begitulah. Bapak Ibu berbahagia, sekali lagi bahwa kita memang tak berhak menunjuk hidung siapa yang munafik. Tetapi Allah menceritakan karakter mereka. Jadi bukan pada jubahnya yang panjang, bukan pada jenggotnya yang rapi, bukan pada sorban yang dia gunakan, tetapi pada perilaku, pada ketaatan, pada kesalehan, dan yang terpenting adalah pada i'tikad dan keyakinan yang dimiliki oleh seseorang. Lebih kurang saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.